有我在，不会。毫无自保之力，就拜托你照顾了。轰他出去！自然不可与晚辈同场。你已100岁，通过考验者5人。果然有神火者。 Halo guys, welcome back to Kubi Movie. Dan kita hari Jumat ini cuma berkah guys, menampilkan dua Tonghua kesukaan kalian ya guys, Lord Xiahou dan Dio Pakbu ini. Seperti biasa kita bakal masuk ke Wame Shuji part 119-nya, dimana di part kali ini kita semua bakal melihat Xiahou itu bakal pergi menyaksikan adiknya masuk ke sebuah medan perang kuno. Awalnya sih dia gak mau masuk guys, tapi akhirnya dia ikutan juga. Dan nantinya bakal ada sosok pemuda misterius yang agak mirip dengan Xiahou guys. Siapa itu ya? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Xiahou yang akhirnya bertemu dengan si kakek. Tapi pertemuan mereka tidak berlangsung lama karena sang kakek harus meninggoy setelah bertarung melawan para assassin dari klan Qin. Untungnya yang meninggoy itu cumanlah tubuh roh guys, bukanlah tubuh asli. Nah barulah setelah itu Xiahou pergi ke kota menyebarkan berita buruk terkait kerajaan surgawi atau kerajaan immortal supaya namanya jelek guys. Tapi di akhir-akhir dia melihat sosok kedua orang tuanya dan si adik Qin Hao di atas kereta kuda. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, si ulat dewa mengendalikan nyamuk-nyamuk di sana. Dia memberikan informasi kalau jejak si kakek itu belum kunjung ditemukan. Dengan ini Xiahou berpikir dia harus memasuki alam rahasia nih. Katanya si alam rahasia Yuan-Tian itu sangat berbahaya. Tapi di sana itu nggak boleh ada makhluk lain yang masuk guys, selain para peserta. Jadi si ulat dewa dan batu dewa nggak bisa masuk. Sehingga Xiahou menyuruh mereka menunggu di luar sembari menjaga si burung perak yang terkulai lemas. 有我在，不会。毫无自保之力，就拜托你照顾了。 Singkat cerita, mereka sudah sampai di bidang seleksi alam rahasia Yuan-Tian. Banyak sekali praktisi yang berkumpul di sana. Sang pemimpin dari acara ini memberikan sambutan kepada semua orang di sana guys. Gosip mengatakan para jenius dari generasi pertama itu mereka semua bisa langsung masuk tanpa perlu ujian seleksi dulu guys. Enak sekali ya, salah satunya itu termasuk Qin Hao. Xiahou sih percaya guys, kakeknya itu bakal datang. Tidak melewatkan kesempatan melihat orang yang dia cintai dan dia sayangi, yaitu cucunya sendiri. Jadi Xiahou berpikir ya kakeknya pasti datang dan bakal dia temui. Gak lama dari itu, muncullah Qin Hao bersama kedua orang tuanya. Saat Xiahou ingin memanggil mereka, tiba-tiba salah satu peserta dieliminasi karena dia sudah mencapai umur 100 tahun ditambah sudah menyalakan api ilahi. Langsung dieksekusi di tempat guys, menghilang dari tempat ini. 轰他出去！自然不可与晚辈同场。你已100岁。 Jadi alam rahasia ini hanya ditunjukkan buat para jenius muda saja. Wajarlah ya, kalau para jenius muda ikut, terus tiba-tiba muncul praktisi tua yang super kuat, itu bisa-bisa para jenius muda dihabisi guys, sama si praktisi tua yang sudah menyalakan api ilahi. Kedua orang tua Xiahou percaya kalau alam rahasia Yuan-Tian ini adalah tempatnya sang mantan nirvana tertinggi itu gagal. Jadi pasti tempat ini sangat berbahaya.
Selain itu, bakal ada banyak jenius master dari semua ras, bahkan semua sekte, dengan tujuannya masing-masing dan kekuatannya berbeda-beda. Sehingga Qin Hao ini harus berhati-hati guys. Qin Hao sangat ingin memenangkan kompetisi ini. Jadi dia menenangkan kedua orang tuanya untuk tidak perlu khawatir. Xiahou masih tetap harus menyembunyikan identitasnya guys. Karena di dunia atas ini, banyak sekali musuh yang dia miliki. Jadi nggak ada kesempatan buat dia menghampiri kedua orang tua bahkan adiknya. Sementara Qin Hao merasakan ada sedikit keanehan yang mengganggu pikirannya guys. Pasti itu karena kakaknya yang ada di dekat sana tuh. By the way, di sana itu ada orang yang mirip banget sama Xiahou waktu dia muda. Lebih tepatnya kayak Xiahou di tampilan remaja guys. Siapa ini? Di satu sisi, Xiahou sangat khawatir kepada si adik karena dia harus bersaing melawan para jenius dari generasi pertama. Takutnya Qin Hao tidak mampu dan malah meninggoy guys. Tapi di satu sisi, Xiahou merasakan ada aura yang super dekat. Ini cukup aneh karena kedua orang tua dan adiknya sudah pergi. Tapi kok masih ada aura yang dekat gitu ya? Dia melirik ke arah pemuda misterius yang mirip Xiahou itu, dikira si kakeknya guys. Xiahou nggak mau ketinggalan, langsung menyusulnya.第18组万人入阵。 Baru masuk, Xiahou langsung diteleportasikan ke medan perang yang penuh akan serangan meteor. Sepertinya dia diteleportasikan ke tempat yang berbeda guys. Jadi di sini ada grup-grupnya tuh. Nah, grup pemuda misterius itu berada di grup 18. Dia lolos dalam ujian seleksi. Mereka dikirimkan ke tempat selanjutnya. 通过考验者5人，第18组入阵者万人。 Gak lama dari itu, Xiahou dari grup 19 itu juga berhasil lolos dan diteleportasikan ke tempat ujian berikutnya. Singkat cerita, Xiahou mencari-cari pemuda yang mirip dengannya itu. Soalnya dia masih bisa merasakan aura kedekatan yang tidak normal darinya guys. Tapi kalau si kakek juga nggak mungkin. Soalnya pemuda itu terhitung masih muda dan tangannya itu utuh guys, nggak buntung sebelah. Kakeknya Xiahou kan buntung sebelah tuh tangannya. Kira-kira siapa ya? Ujian kedua, si pengawas mengaktifkan formasi bintang yang ada di sana. Sebuah bintang di sana pun terhubung satu sama lain, menembakkan cahaya biru yang membuka sebuah portal guys. Itu pastilah pintu dalam memasuki alam rahasia Yuantian. Semuanya pun dipersilakan masuk. Xiahou merasa tidak ada pilihan selain mengikuti ujian berbahaya ini, karena dia harus bertemu dengan sang adik. Tapi saat mereka ingin masuk, tiba-tiba formasi penghalang di sana aktif, menghalangi mereka semua untuk masuk ke dalam guys. Ternyata mereka semua ditahan dulu, belum boleh masuk. Yang muncul adalah para jenius generasi pertama dari berbagai sekte. Ada Yue Chan berserta yang lainnya. Si pengawas mengeluarkan jimat tulang, itu diberikan langsung kepada para jenius yang ada di sana. Setelah kelompok jenius pertama sudah masuk, maka gantian nih guys, kelompok jeniusnya Qin Hao. 长生战衣，弟弟，果然有神火掌。 Ini sempat membuat kaget Xiahou karena ternyata klan Qin itu menaruhkan harapan super tinggi kepada adiknya. Segera mereka pun masuk ke dalam. Barulah setelah para jenius itu masuk, gantian para praktisi biasa yang ada di belakang. Tapi belum sempat masuk, tiba-tiba ada suara yang mengatakan supaya semua orang yang ada di sini itu dikirimkan ke istana iblis apinya saja. Kebetulan klan bangau mereka itu sedang membutuhkan bantuan besar-besaran.
Ya, sial sekali ya. Padahal Xiao baru ingin mencari si pria misterius yang memiliki aura kedekatan dengannya. Tapi kalau sudah begini, dia bakal dikirimkan ke tempat lain guys. Dan benar saja tuh. Xiao dikirimkan ke sebuah tempat yang penuh akan hutan belantara. Ini dekat dengan istana iblis api. Semua orang segera menyebar mencari peluangnya. Ada sekelompok yang menemukan tanaman obat langka, tapi langsung diserang menggunakan panah merah guys. Pemimpinnya bernama Qiling Kong, berasal dari istana iblis api. Sialnya lagi, dia ini sudah menyalakan api ilahi guys. Dia bersama muridnya yang bernama Qi Feng. Tanaman obat langka itu langsung mereka ambil. Qi Feng mengatakan, semua yang ada di dalam radius 100 mil ini adalah milik istana iblis api mereka. Karena mereka sudah menanamkan formasi penghalang yang membuat semua makhluk di dalam itu tidak bisa masuk ataupun keluar. Curangnya guys, sisanya mereka disuruh untuk ikut bersama tapi mereka menolak. Soalnya salah satu temannya itu sudah dihabisi. Tapi si Qiling gak ada ampun tuh. Langsung memanah salah satu temannya lagi. Membuat mereka tidak ada pilihan selain mengikuti kelompoknya Qiling. Singkat cerita, mereka sampai di hadapan pohon petir. Qi Feng mengajak semua orang menjelajahi tempat ini bersama-sama. Xiao ikut mereka itu cuma pengen mantau doang guys. 是大家一起探索，其中可能隐藏着天大。 Tapi di tengah jalan mereka menemukan larangan formasi yang tidak boleh asal dilewati. Si Qi Feng memaksa salah satu dari mereka untuk maju duluan memimpin jalan. Qiling mempersiapkan panahnya mengancam meninggoy sekarang atau maju melewati larangan formasi. Qiling menyuruhnya melewati jalan yang disebutkan guys. Ini tuh sudah seperti tanah yang penuh akan ranjau. Jika kalian salah injak, maka auto meninggoy. Benar saja, dia salah injak itu sekali meledak langsung menghilang jadi debu guys. Orang kedua dipaksa mencoba kabur karena ketakutan. Tapi dia langsung disambar oleh petir di sana bahkan sampai menghilang. Waduh, udah kayak gini berarti nggak bisa kabur nih. Orang selanjutnya adalah Xiao. Xiao bersiap untuk bertindak karena cepat atau lambat dia bakal ketahuan juga guys. Sehingga dia bersiap untuk bertarung menghabisi Qiling dan Qi Feng. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang melaporkan kalau dia sudah membawakan harta 7 tangga untuk membantu mereka masuk, di mana dia mendapatkan perintah langsung dari sang tetua untuk membantu Qiling dan Qi Feng. Segera orang itu mengeluarkan harta 7 tangga. Dengan ke-7 tangga ini mereka tidak perlu melewati tanah yang berbahaya. Setelah berhasil dibuat, Qiling langsung menyerang Xiao guys. Dia tahu sebelumnya Xiao itu berniat mencoba melawannya saat dia tunjuk. Mengira Xiao sudah meninggoy, mereka pun meninggalkannya. Tapi saat mereka pergi, Xiao dengan keren muncul di dalam kobaran api, tidak terluka sedikit pun. Dia yang kesal langsung mencoba menghisap harta ke-7 tangga. Tapi dia langsung dihentikan oleh sang penjaga tangga. Tidak ada pilihan, dia diserang, langsung terpental dan terluka parah sama Xiao guys. Hanya butuh 2 serangan dan kita pun masuk ke bagian spoiler ya. Jangan buru-buru pergi dulu dong guys. Karena Xiao akhirnya menunjukkan kekuatannya di hadapan para musuh. So buat part 120 WMSJ di minggu depan lagi,
kita semua bakal melihat nih guys. Si Shahao belum menemui Qiling dan Qifeng yang sempat menyerangnya. Dia berfokus kepada pohon petir yang ada di sana, karena itu bakal sangat membantu kekuatan petirnya di masa depan. Perjalanan terus dilakukan, tapi tiba-tiba muncul sebuah portal teleportasi di hadapan sang pohon petir. Ada apa ini? Yang pasti nanti Shahao bakal bertarung melawan Qiling dalam merebut pohon petir ini guys. Tapi nggak disangka pohon petir di sana bereaksi dan menyerang mereka semua. Sialnya lagi, dari dalam pohon itu bakal keluar serangga-serangga yang mengerikan mukanya. Udah gitu jumlahnya banyak banget pula, menerjang ke arah Shahao. Mirip kelama gitulah guys. Jijik nih. Dan seperti biasa, update lagi nanti untuk part 117 episode 122 yang kalian tunggu-tunggu. Yes, di hari Jumat sore hari ya guys. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.